Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Kurniati, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 dari Universitas Negeri Jember. Nomor peserta PPG 200500326412. Nomor daftar ujian 2021810154. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak pasti kangen atau rindu pergi ke sekolah ya. Nah, untuk hari ini kita belajar cara mandiri gaji. Karena masih masa pandemi, belum mengizinkan kita bertemu di sekolah. Jangan khawatir, kalian tetap belajar walaupun di rumah dan didampingi bersama orang tua. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan ya. Ya. Nah, anak-anak sudah siap hari ini untuk belajar? Siap. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Coba Mas Reza dibimbing untuk berdoa ya. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, untuk belajar di rumah, Bu Guru meminta untuk orang tua mendampingi dan belajar bersama di rumah untuk mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk tugas yang kemarin sudah selesai, sudah dikirim. Anak-anak sudah absensi? Sudah. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, coba Bu Guru akan menampilkan lagu nasional dan kita bernyanyi bersama-sama ya. Ya. Lagu Garuda Pancasila. Siap anak-anak? Siap. Perhatikan lagu di sini, kita bernyanyi bersama. Ayo anak-anak siap semua? Kita bernyanyi Garuda Pancasila bersama. Ayo kita bernyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berjuang. Pancasila dasar negara, adil makmur pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo yang semangat. Pancasila, akulah
pendukungmu. Ayo proklamasi Setiap perempuan untukmu. Pancasila dasar negara, Negara rayakan makmur sentosa, sentosa tiba di bangsaku. bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, Ayo maju, 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 ayo maju, maju, maju. maju. Nah, terima kasih. Kita semangat belajar ya. Iya. Semangat. Semangat. Guru lanjutkan ya. Iya. Anak-anak, Bu Guru akan memberikan pembelajaran di sini, yaitu tujuan pembelajarannya siswa dapat menganalisis kata ungkapan dan kalimat saran dan dengan tepat. Siswa dapat membandingkan dua bilangan cacah yang selisihnya diketahui dengan tepat. Siswa dapat menganalisis gerakan kaki dalam satu tarian yang benar. Nah, anak-anak, materi pembelajaran di sini yaitu muatan bahasa Indonesia, menyeleksi, membuat dan memeragakan kalimat saran. Kedua, matematika selisih dua bilangan cacah. Kemudian yang ketiga, SBDP, dinamika gerakan kaki. Nah, anak-anak, pembelajaran kelas 3 di sini tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Perhatikan di sini ya. Guru akan menampilkan video lagi. Coba anak-anak perhatikan. Bisa dilihat anak-anak. Nah, ini gambar apa di sini? Buaya. Bebek. Coba Mbak Enggar. Coba Kiren, ini yang warna hijau. Gambar apa Kiren? Buaya. Mbak Lia, ini gambar apa Mbak Lia? Bebek. Bebek. Ika, ini gambar apa ini yang besar Ika? Bebek. Ini apa Reza? Yang makan rumput ini apa Reza? Kambing. Ini apa namanya anak-anak? Ini kelompok apa namanya? Coba sini. Coba siapa yang baca di sini? Baca cerita di sini. Siapa yang mau baca di sini? Buaya yang serakah. Coba. Lia. Dibaca Mbak Lia. Bisa dilihat Mbak Lia? Kelihatan Mbak Lia? Pada di seberang hidup seekor Satu buaya orang dan saja yang baca. sehari ia tidak makan apapun dan kini perutnya lapar dan ia tidak makan maka bisa-bisa ia mati. Kemudian ia pun masuk ke dalam sungai dan barengan di dalam untuk mencari makan. Akhirnya sang buaya melihat ada seekor bebek yang tengah berenang. Ketika sang bebek tahu sedang diincari oleh buaya, ia pun akhirnya menepi. Melihat bebek yang
hendak memaksa tersebut kabur. Akhirnya buaya pun mengejarnya dan alhasil bebek tertangkap olehnya. Semberani menangis ketakutan, sang bebek berkata, "Ampun buaya, lepaskan aku. Dagingku hanya sedikit. Mengapa engkau menangkap kambing saja di hutan?" Sembari menunjukkan taring talanya, sang buaya berkata, "Baiklah, kalau begitu antarnya aku ke tempat persembunyian kambing di hutan sekarang." Coba dilanjutkan, Reza, baca. Kemudian dilanjutkan, Reza. Kemudian Mic-nya dihidupkan, Mas Reza. Kak, Mikrofonnya dihidupkan. Diulang lagi, Reza. Kemudian tidak jauh dari tempat itu. Maka akhirnya sang buaya melihat ada seekor bebek yang tengah berenang. Ketika sang bebek tahu Sudah? Coba ya, Bu Guru ulangi ya. Coba dengarkan. Terima kasih Mas Reza sama Mbak Lia sudah baca ya. Sekarang Bu Guru mau mengulang baca cerita di sini. Perhatikan ya. Buaya yang serakah. Pada di sebuah pinggir sungai hidup seekor buaya yang tengah kelaparan. Sudah selama 3 hari dia tidak makan apapun dan kini perutnya sangat lapar. Dan jika ia tidak makan, maka bisa-bisa ia mati. Kemudian ia pun masuk ke dalam sungai dan berenang di dalamnya untuk mencari makanan. Akhirnya sang buaya melihat ada seekor bebek yang tengah berenang. Ketika sang bebek tahu sedang diincar oleh buaya, ia pun akhirnya melihat bebek yang hendak dimangsa tersebut kabur. Akhirnya buaya pun mengejarnya dan alhasil bebek tertangkap olehnya. Sembari menangis ketakutan, sang bebek berkata, "Ampun buaya, lepaskan aku. Dagingku hanya sedikit. Mengapa engkau tidak memangsa kambing saja di hutan?" Sembari menunjukkan taring tajamnya, sang buaya berkata, "Baiklah kalau begitu. Antarkan aku ke tempat persembunyian kambing di hutan sekarang." Kemudian, tidak jauh dari tempat itu, ada lapangan hijau di mana banyak kambing yang sedang mencari rumput untuk dimakan. Pergi sana. Aku akan mangsa kambing saja. Akhirnya, bebek merasa sangat senang dan berlari dengan kecepatan yang penuh. Akhirnya, buaya pun mendekati seekor anak kambing yang berhasil ia tangkap sesudah beberapa lama. Karena saking takutnya, anak kambing tersebut berkata, "Tolong jangan makan aku. Aku masih sangat kecil sehingga dagingku tidaklah banyak. Mengapa engkau tidak memakan gajah saja yang dagingnya lebih banyak dari aku? Aku akan mengantarmu ke sana." "Baiklah, antarkan aku ke sana sekarang juga," pinta gajah. Akhirnya buaya diajak ke tepi danau yang sangat luas oleh anak kambing tersebut. Dan benar saja, di sana sudah ada anak gajah yang besar.
Akhirnya buaya langsung mengejar dan kemudian menggigit kaki anak gajah tersebut. Namun kulit gajah yang sangat tebal sehingga ia tidak dapat melukainya. Anak gajah pun berteriak dan meminta tolong kepada sang ibu. Sedangkan buaya terus saja berusaha untuk menjatuhkan gajah tersebut. Namun sayangnya tidak bisa. Mendengar teriakan sang anak, sekumpulan gajah pun akhirnya mendatangi dan menginjak buaya hingga ia tidak bisa bernafas. Akhirnya sang buaya tetap saja tidak mampu melawan karena ukuran ibu gajah yang amat besar. Belum lagi ia di dalam keadaan lemas karena belum makan. Setelah itu buaya pun mati karena sudah kehabisan tenaga. Nah, jika ada tugas seperti itu, tulis pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak sudah bisa memahami, mendengar cerita di sini? Ya. Apa judul bacaan di sini, anak-anak? Buaya yang serangka. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi ya. Anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang gajah. Anak-anak bisa menyimpulkan bagaimana gajah itu, buaya serakah ingin memangsa semua hewan yang ada di dalam hutan. Nah, anak-anak, jika ada temanmu yang sedang kesusahan atau mengalami kesulitan, kita bisa memberikannya saran. Mari kita pelajari itu kalimat saran. Siapa yang sudah tahu kalimat saran? Anak-anak sudah tahu kalimat saran? Anak-anak tahu? Anak-anak tahu kalimat saran? Enggak, Bu. Enggak tahu. Enggak, Nah, Bu. perhatikan ya di sini ya, menemukan kalimat saran dalam teks. Apa kalimat saran itu? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Seperti yang Ibu bacakan cerita tentang buaya yang serakah tadi ya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan teliti. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham tentang kalimat saran? Paham. Nah, coba sekarang perhatikan bacaan di bawah ini ya. Bu Guru minta baca di sini. Coba Nina. Bisa dilihat Mbak Nina di sini? Ayo membaca, bisa dibaca. Coba Mbak Nina baca. Rahasia anak pintar. Coba Nin. Mbak Nina. Coba diulang, Mbak Lia aja. Mbak Lia baca rahasia anak pintar. Baca dengan nyaring. Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyayangi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar tetapi belum tahu caranya. Kita ingin pintar, inilah rahasianya. Nah, terima kasih Balia. Coba ya, perhatikan Bu Guru bacakan sekali lagi. Rahasia anak pintar.
Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah anak-anak dapat pintar tanpa berusaha? Tidak ya. Apabila kita tidak berusaha atau tidak belajar, kita tidak akan menjadi anak yang pintar. Nah, semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Coba kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Kemudian banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Apabila anak-anak belum bisa mengerjakan, berusaha terus mengerjakan. Jadi kita tidak boleh menyerah. Nah, kemudian bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Semakin kita banyak teman, kita semakin banyak atau luas pengetahuan kita, ya. Jadi kita harus kita harus bergaul dengan teman, harus saling bekerja sama, saling membantu. Jadi kita bisa menemukan atau menjawab semua pertanyaan. Misalkan kita dikasih pertanyaan, kita tidak bisa tanya kepada teman. Jadi kita bisa jadi anak yang pintar. Nah, sekarang dilanjutkan ya. Memberikan saran dari video. Coba perhatikan di sini. Anak-anak perhatikan, jangan bicara sendiri. Perhatikan lagi video di sini ya. Iya, Bisa dilihat enggak videonya? bisa. Nah, itu lah kita sendiri bisa baca. Pak, Bu Guru minta stop dulu, perhatikan dulu dengan teliti, dengan baik. Cara malas belajar. Ini Bisa dilihat anak-anak? bisa, Bu. Suaranya terdengar? Shoot, Pin. Suaranya, Bu. Ya. Perhatikan gambarnya dulu. Hindi na. Video pala. Nah, bisa dilihat video tadi?
Coba Bu Guru tanya, di video tadi ada sebuah gambar atau cerita apa? Ada. Anak, apa itu anak-anak? Anak sedang apa itu di dalamnya? Malas. Itu judulnya gara-gara malas. Itu di kelas ada seorang anak atau murid yang lain memperhatikan guru waktu menerangkan, sedangkan satu anak itu tidur atau malas untuk belajar. Ya, tadi kelihatan ya. Nah, ada teman yang satu mengajak, mari kita belajar. Kemudian si anak tersebut bermalas-malasan cuma melihat game atau main handphone. Ya. Kemudian setelah ujian dilaksanakan, si anak tersebut yang malas nilainya jelek. Yang lain nilainya bagus atau baik semua. Sedangkan si anak itu bermalas-malasan jadi nilainya jelek. Akhirnya si anak yang tadi itu minta maaf kepada teman-temannya, kemudian minta maaf juga kepada gurunya, dan berjanji tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi, berjanji untuk belajar dengan giat lagi. Nah, itu suatu contoh anak-anak yang malas. Untuk kelas ini, Bu Guru harap bisa menjadi anak yang pintar dan tidak malas ya. Untuk semangat belajar ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya. Perhatikan di sini. Selisih dua bilangan cacah. Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Ini contohnya di sini. Coba perhatikan sebelum Bu Guru memberi tugas kepada kalian. Perhatikan di sini. 500 dikurangi 350 berapa hasilnya? 150. Kemudian di bawahnya 300 dikurangi 150. Berapa hasilnya? 150. Yang di bawah lagi 200 dikurangi 50. 150. Yang bertanya, sudah paham sampai di sini? Kalau sudah paham, di sini Bu Guru kasih tugas, kalian kerjakan. Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Kerjakan sekarang. Bisa dilihat anak-anak? Ya, kerjakan dulu. Iya, Bu. Kalau sudah selesai, kasih tahu Bu Guru ya. Ya. Udah, Bu. Sudah ya? Siapa yang sudah? Aku. Coba lihat. Yang di nomor 1 ini.
100 dikurangi berapa? Bisa 90? 10. 10. Titik-titik dikurangi 250. Hasilnya 90. Berapa? 160. 304. 160. Salah ya. Caranya 250 ditambah 90 hasilnya di titik-titik ini. Kemudian hasilnya ini. Nah, berapa? Kemudian dikurangi 250. Kalau benar 90 itu jawabannya sudah benar. Coba 250 ditambah 90 berapa? 250 ditambah 90. Coba, betul tidak? 340 dikurangi 250 hasilnya 90. Benar apa salah? Salah. Benar. Berarti tadi yang salah diganti ya. Iya. Nah, 400 ditambah 90 berapa? Berapa? 490. 490. Nah, untuk soal yang berikutnya coba dikerjakan lagi. 300 dikurangi 180 berapa? Ini dapat lain. Berapa? Iya. Berapa tadi yang jawab? 120? 20. Kemudian ini 540 dikurangi 180. Berapa? Tahu aku ngerti. Tahu? Ya, pintar. Berapa anak-anak? 300? Berapa? 360? Ya, benar. Kemudian yang ini. 330 ditambah 180. Berapa hasilnya? 500? Berapa, Mbak? 10. Ya, benar ya. Untuk tugasnya yang ini ya, nanti lihat di LKPD ya. Sudah paham? Paham? Sudah. Kalau sudah paham, Bu Guru lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Perhatikan di sini. Mari tonton video. Dinamika gerakan tarian adalah semua perubahan yang ada dalam tarian disebabkan adanya sejumlah variasi yang ada pada tari. Bisa dilihat? Ditampilkan video YouTube lagi ya. Ya, Bu. Coba Bu Guru mohon jangan bicara dulu, perhatikan ke video sini. Bisa dilihat anak-anak? Latihan gerakan.
Bisa Mas Resa, bisa kelihatan. Ya, coba perhatikan. Latihan gerakan kaki, ya. Tema 4, subtema 2, kelas 3. Coba perhatikan. Dijelaskan kamu kan tidak memakai baju warna hitam. Kamu pakai kerudung warna putih. Bisa dilihat? Coba dibaca itu. Di video tuh, lihat. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani. Tidak. Nah, ini dibaca lagi. Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Unsur utama dalam tari adalah gerakan pada tari yang bisa di dalam rumah dan taman. Gerakan kaki dan dapat dilakukan dengan menggunakan posisi berdiri tegak, berputar, berjalan, meloncat, melompat. nanti bisa dilihat lagi di YouTube ya, anak-anak ya. Iya. Untuk contohnya ya. Iya. Nih perhatikan nih, Lani sedang menari. Perhatikan contohnya ini. Gerakannya bagaimana? Gerakan pertamanya bisa dilihat? Bisa. Nah. Berdiri tegak, berputar ya. Untuk gerakan kedua, perhatikan. Loncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Nah, perhatikan lagi. Loncat ke kanan 2 kali. Anak-anak nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Sambil menonton videonya lagi ya. Ya. Ini gerakan ketiga. Lalu berputar ke kiri. Nah, itu contoh gerakan tari atau gerakan kaki ya. Anak-anak bisa melihat YouTube kembali, kemudian mempraktekkan di rumah ya. Ya. Nah, coba dari pertemuan hari ini anak-anak mungkin ada yang bertanya, ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Bu. Anak-anak. Perhatikan. Barusan jaringan terputus ya. Nah, anak-anak sudah menonton video barusan. Dari pembelajaran pertama sampai yang akhir, apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Enggak. Sudah. Sudah paham semua? Sudah, Bu.
Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, ini tugas dari Ibu Guru ya. Kalian nanti lihat di LKPD, di tema 4, tema 2 ya. Di sana kalian kerjakan. Ya, Bu. Nah, kalian membuat kalimat saran seperti yang dicontohkan Bu Guru tadi ya. Kemudian berikutnya tugas yang selanjutnya latihan soal-soal ya. Di sana ya. Bisa dilihat. Nah, kemudian soal matematika. Nah, di sana buatlah 5 kemungkinan untuk hasil pengurangan. Nah, seperti yang tadi ya. Kalian lihat di sini. Di apa namanya? Soal cerita di sini. Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih ketinggalan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa untuk kegiatan kelas. Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Nah, di sana ya, anak-anak mengisi di sini. Buatlah 5 kemungkinan dari 500 kertas ya, tinggal 40. Ya. Berikutnya ini berkreasilah dengan gerakanmu sendiri seperti contoh. Kalian nanti buat video dikirim di WA. Ya, paham? Paham anak-anak? Paham. Semua ya. Iya. Jangan lupa tugas yang dari buku kalian kerjakan. Untuk yang besok pagi dipelajari juga ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Anak kirim lewat WA tugas Bu Guru nilai. Oke, terima kasih. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini, anak-anak coba Mas Reza dipimpin doa dulu. Ya, Bu. Ntar biasanya sih. Doa besar. Terima kasih Mas Reza. Ya, Bu. Anak-anak, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua dan juga kepada wali murid atau orang tua sudah mendampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah. Jangan lupa lagi mematuhi protokol kesehatan di rumah ya, agar kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi. Ya, Bu.